Selamat malam anggota jemaat dan saudara-saudara semua yang mengikuti pemahaman Alkitab pada malam ini. Selamat bertemu lagi dalam PA Jemaat yang kita selenggarakan setiap hari Rabu malam. Ini sekarang tanggal 26 Oktober 2023. Kita bertemu lagi dengan perenungan dari Yesaya 45 ayat yang pertama sampai 8. Ditolong raja asing. Sebelumnya mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, karena setiap saat Tuhan memberi waktu kepada kami untuk belajar dari firman-Mu, untuk mendengar-Mu, bahwa tidak sembarang orang yang Tuhan pilih untuk diurapi, tapi ada nabi-nabi, ada raja-raja, ada orang khusus yang ditugaskan, siapapun, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Tapi kami juga sebagai orang-orang yang biasa saja telah diberikan oleh Tuhan kuasa dan roh Tuhan untuk juga menjadi petugas-petugas. Sehingga orang-orang istimewa di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru atau dalam sejarah gereja sudah berkembang menjadi merata kepada kami semua untuk menjadi petugas-petugas Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pelaksana kehendak-Mu, supaya orang dibebaskan, diselamatkan, dan tidak terbelenggu dalam hidupnya. Tolonglah supaya kami berhasil. Kami bersyukur atas kesempatan seperti ini. Kami mohon dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca firman dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah saudara-saudara, bacaan kita dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Sebagai pengantar, kita dengar bahwa
pasal ini termasuk dalam apa yang disebut Yesaya kedua atau Deutero Yesaya, yaitu dari pasal 40 sampai pasal 55. Ya, jadi pasal 45 ini termasuk Yesaya kedua. Isinya adalah berita tentang janji keselamatan yang disampaikan Tuhan melalui nabinya bagi orang-orang Israel yang sedang dibuang di negeri Babel. Jadi satu kabar yang gembira, ya, berita atau janji untuk memulangkan orang-orang buangan. Sebaliknya, Yesaya 1 atau Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai 39, itu berisi nubuat tentang penghukuman Tuhan bagi umat Israel. Ya, berita nanti kamu akan dibuang, dihukum karena dosa. Jadi merupakan berita yang suram bagi umat. Selanjutnya, saudara-saudara, Yesaya ketiga atau Titro Yesaya, pasal 56 sampai 66, berita mengenai penggenapan janji Tuhan dalam Yesaya 2 atau Deutero Yesaya. Ya, jadi berita 1 mengenai atau Yesaya 1 mengenai berita penghukuman karena dosa, berita Yesaya kedua berita mengenai janji keselamatan dari penghukuman, dan Yesaya ketiga pemenuhan atau penggenapan janji yang Tuhan berikan dalam Yesaya 2. Yang menarik, saudara-saudara, adalah untuk pembebasan dan pemulangan umat Israel yang dibuang itu dari Babel ke tanah perjanjian atau tanah terjanji, the promised land. Itu Tuhan tidak memakai raja Israel, tetapi dia memakai raja asing. Nama raja itu adalah Kores, raja negeri Persia. Ia yang mengumumkan dan mengizinkan pembebasan Israel setelah Raja Kores mengalahkan Raja Babel dan raja-raja lain. Sehingga pada tahun 536 sebelum Masehi, umat Tuhan boleh pulang ke Yerusalem dan ke tanah Yehuda. Nah, Kores disebut orang yang kuurapi dalam ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Mosia. Ya, yang kuurapi itu Mosia. Ini satu akar dengan kata Mesia atau Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan untuk tugas khusus, entah dalam bidang sosial politik, entah dalam bidang agama, dan lain-lain. Ya, kita melihat misalnya Raja Saul, 1 Samuel 10, atau Raja Daud, 1 Samuel 16, itu disebut orang yang diurapi Tuhan. Ya, raja-raja itu. Saul di dalam renungan Daud itu menjadi gemetar karena dia telah memotong ujung jubah dari Raja Saul yang diurapi Tuhan. Dan tentang Kores ini dalam Yesaya 44 ayat 26 itu juga disinggung mengenai orang yang diurapi. 44, 26 sampai 28. Akulah yang menguatkan perkataan hambaku, melaksanakan rencana yang diberitakan utusan-utusanku.
Akulah yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia dihuni, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada lautan dan yang dalam, jadilah kering. Aku akan mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya. Jadi Raja Saul, Raja Daud, Kores, ya, semua disebut yang diurapi, yang ditugaskan secara khusus, Mesias. Dalam bahasa Arab Indonesia, Masih, ya, Al-Masih, diterjemahkan dengan Kristos dalam bahasa Yunani. Nah, ini disebut Kristus dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, bayangan Kristus selaku yang diurapi Tuhan Allah untuk menjadi petugas khusus penyelamatan ratusan tahun sebelumnya sudah terdengar dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Nabi. Yesus Kristus sebagai Sang Pembebas, Juru Selamat dunia, tidak hanya diberitakan di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi sudah ada di dalam Perjanjian Lama juga. Misalnya Mika 5 ayat 1, ya, Sakaria 9 ayat 9. Itu dalam hari Natal biasanya dikenakan pada Tuhan Yesus sebagai Raja yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikianlah kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru senantiasa dipegang gereja sebagai satu kesatuan berita mengenai kedatangan Sang Penyelamat pada abad pertama Masehi. Kedatangan yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai Kores yang disebut Mosiah atau Mesias. Kita masuk pada ayat-ayatnya. Kores, saudara-saudara, diurapi dan dilengkapi Tuhan untuk bertugas, sehingga dia selalu menang dan berhasil. Ya. Kores ini raja asing, raja Persia, bukan raja Yerusalem atau raja Israel. Ya, itu ditulis dalam ayat 1-3 tadi. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat 1-3. Nah, ini menarik saudara-saudara. Semua kata kerja yang kita temukan dalam ayat 1-3 itu subjeknya, pelakunya adalah Tuhan sendiri. Kuurapi, ya, Tuhan yang mengurapi. Aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapanmu. Tuhan yang menundukkan bangsa-bangsa. Aku melucuti raja-raja. Ya, jadi di depan Kores, Tuhan yang melucuti raja-raja. Aku membuka pintu-pintu di hadapanmu. Aku berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan pintu-pintu palang besi.
memberikan harta terpendam dan harta tersembunyi. Ya, jadi semua kata kerja ini subjeknya bukan Kores, Tuhan yang menjadi pelakunya. Tujuannya, saudara-saudara, supaya Kores tahu bahwa Tuhanlah yang menugaskan dia. Itu dalam ayat 3b, ya, kita baca, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kores benar-benar hanyalah alat Tuhan untuk melaksanakan rancangan Tuhan, kemauan Tuhan, yaitu membebaskan Israel dari pembuangan di Babel. Dalam pasal 42 dikatakan Kores akan dituntun roh Tuhan. Jadi meski kuasa Kores itu besar, dia dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan besar, termasuk Babel, sangat kuat, ya, sangat merasa tinggi. Tapi masih ada langit di atas langit, ya. Jadi di atas Kores masih ada kuasa yang lebih besar, yaitu Tuhan yang menugaskan dia. Supaya kamu tahu bahwa saya yang menugaskan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba saja begitu ada pada Kores, tapi ditugaskan oleh Tuhan bagi penyelamatan. Ya. Ayat 1 dan 4. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya, melucuti raja-raja, membuka pintu-pintu di hadapannya, membuka pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub, Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan memberi gelar sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, jadi Kores tidak mengenal Tuhan, tapi dipegang Tuhan, ditugaskan Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan dapat menugaskan siapa saja yang hendak dipakainya. Sebab ia adalah Tuhan di seluruh dunia. Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan kali ini, Kores yang bertugas untuk membebaskan umat Tuhan dari pembuangan. Ayat 4 tadi, ya. Aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal aku, oleh karena hambaku Yakub, karena Israel pilihanku. Ya, jadi demi kepentingan umat Tuhan, Israel, Kores ditugaskan oleh Tuhan. Kebutuhan hidup merdeka bagi umat Israel adalah alasan mengapa Kores diurapi Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang menyangkut kekuasaan Kores demi kepentingan kerajaan Kores, tapi demi kepentingan umatku Israel. Oleh karena hambaku Yakub, oleh karena Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau. Ya. Jadi tujuan pertama dari penugasan Kores supaya umat dibebaskan dari Babel. Tapi ada tujuan yang lebih luas, lebih besar dari itu, saudara-saudara. Yaitu supaya dunia tahu siapa Tuhan itu. Ya. Ayat 5 sampai 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya,
bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera, dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Ya, ayat 5-7. Jadi tujuan yang lebih besar dari penugasan Kores, supaya di seluruh dunia tahu, bangsa-bangsa tahu, mengakui hanya Tuhan satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Ya, pengakuan dunia dan bangsa-bangsa bahwa hanya Dialah Tuhan, Dialah Allah, tidak ada yang lain, menjadi penting sekali. Jadi bukan hanya terbatas pada pembebasan umat dari Babel yang menjadi tujuan Tuhan, tetapi supaya dunia tahu, dunia mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang bertindak untuk dunia dan manusia. Dalam ayat 8, saudara-saudara, diserukan agar langit, awan, bumi mendatangkan keadilan, mendatangkan keselamatan. Ayat 8, ya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Jadi langit di atas, awan-awan di atas disuruh menurunkan keadilan, keselamatan. Dan bumi yang di bawah disuruh bertunaskan keselamatan, keadilan, menumbuhkan keadilan. Dunia harus tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan keadilan, keselamatan. Ya, jadi alam atas, alam bawah dipakai untuk mendatangkan keadilan dan keselamatan. Jadi kita melihat, saudara-saudara, maksud utama Tuhan yang ditaruh di atas bahu Kores itu membebaskan Israel dari Babel dan membuat Kores dan seluruh dunia tahu bahwa hanya Tuhan yang adalah Allah yang bertindak. Satu-satunya Allah yang melakukan itu. Dan supaya dengan pelaksanaan tugas-tugas dari Allah pada Kores, maka keadilan terjadi, keselamatan terjadi di seluruh dunia, di antara bangsa-bangsa. Menarik sekali ya. Ya. Mari kita masuk ke refleksi. Bacaan kita, saudara-saudara, adalah bagian yang istimewa, yaitu janji pembebasan yang dilakukan Tuhan Allah melalui orang bukan Israel, bukan Raja Israel, tapi Raja bangsa lain, Raja Persia, namanya Kores. Tuhan tidak terikat lagi pada Raja Israel yang semuanya sudah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Ya. Dan di sini Tuhan merdeka, Tuhan bebas memakai siapa saja, termasuk Kores. Ya. Siapa saja adalah hambanya. Ya. Maka Raja asing ini, Kores ini, disuruh Tuhan untuk melaksanakan tugas pembebasan umat Israel. Nah, ini pembebasan yang terbatas pada umat Israel. Tapi pengakuan seluruh dunia harus terjadi bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang membebaskan. Kita bersyukur karena mengenal Allah yang hidup dan menyelamatkan. Dalam Kristus kita memperoleh penyelamatan yang jauh lebih luas, jauh lebih kekal
daripada pembebasan dari Babel. Mari kita menjadi bagian dari dunia yang selalu mengakui dan menyembah satu-satunya Allah. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, ya, bukan keturunan orang Israel secara darah daging, kita juga menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang dibebaskan Tuhan dari belenggu, dari perbudakan. Entah perbudakan apa. Perbudakan nafsu, perbudakan bangsa-bangsa lain, perbudakan keserakahan, perbudakan kepentingan sendiri. Ya. Kita diajar, dididik Alkitab untuk menuruti Allah yang membebaskan. Bahkan menugaskan kita juga untuk menjadi orang yang diurapi roh supaya menjadi petugas-petugas Tuhan, membebaskan, mendatangkan keadilan, mendatangkan keselamatan yang dicita-citakan Tuhan. Kita semua memiliki panggilan pembebasan. Supaya di lingkungan kita, di rumah kita, di tempat kita bekerja, di gereja, di masyarakat, kita menjadi pelaku pembebasan. Ya, tidak diperbudak, diperhamba lagi, dikurung oleh kekuatan-kekuatan yang melawan Tuhan. Seperti tadi, ya, nafsu jahat, keserakahan, egoisme, hanya mementingkan diri, merasa benar sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku cita-cita Tuhan. Ya, sehingga gambarannya itu nanti langit meneteskan keadilan, bumi menumbuhkan keadilan, damai, keselamatan. Itu karena semua menjadi alat Tuhan untuk membebaskan manusia. Kiranya kita berhasil dibawa dorongan tuntunan roh untuk melakukan, sehingga di rumah kita tidak ada lagi orang yang merasa terbelenggu atau dibelenggu. Ya, di tempat kita bekerja, di gereja, ya, kita ikut ambil bagian dalam mendatangkan Tuhan menurunkan keadilannya, Tuhan menumbuhkan keselamatan. Ya. Seperti Kores ini, ya, dikatakan dalam pasal 42 ayat 1, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, kita telah menerima curahan roh Tuhan, bimbingan Tuhan, supaya menjadi petugas-petugas Tuhan untuk membawa pembebasan. Mari kita menaati tiap saat apa yang Tuhan inginkan, sehingga dalam pengalaman kita menjadi pembebas-pembebas dari belenggu-belenggu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berita dari Yesaya 45 mengenai janji untuk membebaskan bangsa buangan supaya kembali menikmati suasana merdeka di kehidupan di Yerusalem, Yehuda, dan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tolonglah kami juga untuk melihat bahwa penugasan kepada Kores sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang ditugaskan khusus oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, membebaskan. Bisa juga kami terima sebagai pesan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku pembebasan Tuhan, sehingga di rumah-rumah kami, di tempat kami bekerja, bergaul, di gereja juga, kami menjadi pelaku-pelaku dari cita-cita Tuhan, mendatangkan keadilan,
mendatangkan keselamatan, dan tidak ada lagi yang dibelenggu. Sehingga rumah kami, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga masyarakat kami boleh dibebaskan Tuhan antara lain melalui kami dalam pergaulan, dalam perjuangan. Sehingga tidak ada orang yang dibelenggu hawa nafsunya, kepentingannya sendiri, atau kekuatan-kekuatan lain, sehingga tidak mendatangkan keadilan, keselamatan, damai. Biarlah orang-orang di rumah, ayah, orang tua, atau istri, semua boleh menjadi pembawa-pembawa pembebasan. Sehingga anak-anak tidak merasa terbelenggu dalam rumah. Anak-anak juga dituntun Tuhan menjadi pembawa-pembawa pembebasan. Sehingga orang tua tidak terbelenggu oleh apa-apa yang mereka pegang, dan anak-anak harus mengikuti apa yang ada pada masa lampau. Tapi bolehlah tiap orang merasakan betapa bulan keluarga menolong kami memahami tiap orang dalam rumah menjadi kekasih-kekasih yang merdeka. Terima kasih kami boleh merayakan bulan keluarga pada bulan ini, di mana Tuhan mendidik kami semua untuk hidup dalam nikmat-nikmat di dalam keluarga Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mempercayai kami untuk mendatangkan pembebasan, keselamatan, dan keadilan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden. Oh Tuhan, tolonglah supaya bangsa ini dituntun roh Tuhan, agar bangsa kami yang sudah merdeka secara politik dari bangsa-bangsa lain tetap boleh merdeka mengatur masa depan. Biarlah para pemimpin kami penuh roh Tuhan, Pak Presiden Joko Widodo dan semua stafnya, calon-calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, semua dituntun roh Tuhan, sehingga kehadiran mereka dan kesempatan memegang kuasa bolehlah menjadi cara untuk mendatangkan pembebasan, mendatangkan keadilan, mendatangkan keselamatan. Terima kasih kepadamu kami menyerahkan seluruh perjuangan bangsa kami. Kami bersyukur di beberapa tempat sudah ada hujan ya Tuhan, sehingga penduduk boleh mempunyai air bersih. Terima kasih bahwa di beberapa tempat sudah ada air bersih lagi. Terima kasih Tuhan telah mengabulkan doa-doa kami. Kiranya ke depan semakin baik, dan di mana-mana orang bersukaria karena nikmat dari Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Demikianlah saudara-saudara PA kita pada hari ini, pada malam ini. Kiranya Tuhan mencurahkan pada saudara-saudara berkat dan damai sejahtera dalam melanjutkan aktivitas ataupun istirahat pada malam ini. Tuhan memberkati. Amin.